Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Kang Marto yang senantiasa berbagi tutorial maupun cara apa saja yang berkaitan dengan pendidikan maupun media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah bangun datar yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kami meminta bantuannya apabila Anda masih belum subscribe untuk mensubscribe, kemudian berkomentar apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang bangun datar. Bangun datar banyak kita jumpai di lingkungan kita, seperti contoh pada gambar ini, yaitu pintu, jam kotak atau rambu-rambu maupun DVD. Seperti itu gambarnya, kita nanti akan kita pelajari bersama satu persatu. Baik, pengertian bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangun yang rata, yang memiliki dua dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar. Untuk tinggi dan tebalnya tidak memiliki, karena hanya rata dua dimensi, yaitu panjang dan lebar saja. Bagian-bagian bangun datar yang pertama yaitu sisi atau luas garis, itu ada di sini, yaitu garisnya ini yang menutupi area dari bangun tersebut. Kita hitung sisinya adalah 1, 2, 3, 4 untuk bangun ini. Inilah yang dimaksud dengan sisi. Yang kedua yaitu sudut. Sudut merupakan pertemuan dua garis di bangun datar. Di sini kita melihat ada 1 di sini, 2, 3, 4, ada 4 sudut di bangun ini. Kemudian yang 3 bagian-bagian yaitu berkaitan dengan sudut, yaitu titik sudutnya. Ini titiknya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu bagian-bagian bangun datar. Jadi nanti apabila Anda menjumpai bangun datar, bisa menghitung sisi, sudut, dan jumlah titik sudutnya ada berapa. Baik, kita lanjutkan tentang macam-macam bangun datar. Yang pertama, persegi panjang. Adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang. Maksudnya ini, sisi yang berhadapan satu dengan ini, itu sama panjangnya sama. Ini dengan ini panjangnya sama. Dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Ini titik sudutnya, siku-siku sudutnya, siku-siku semua. Itulah yang dinamakan dengan persegi panjang. Apabila ada sisi berhadapan namun tidak sama panjang dan tidak memiliki sudut siku-siku, maka itu bukan persegi panjang. Di kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ada pintu, ini saya kira bentuknya sama dengan persegi panjang. Kemudian televisi layar datar, itu kebanyakan di lingkungan sekitar kita itu bentuknya persegi panjang. Kita lanjutkan yang kedua yaitu persegi. Adalah sebuah persegi panjang. Sebetulnya persegi itu merupakan persegi panjang, namun semua sisi-sisinya sama panjang. Kalau tadi ini dengan ini yang panjangnya sama, ini dengan ini. Tapi kalau persegi semuanya harus sama panjang. Jadi semuanya harus sama panjang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jam. Nah, jam kotak ini bentuknya panjangnya akan sama berbentuk persegi. Kemudian keramik, rata-rata di lingkungan kita keramik bentuknya persegi karena panjangnya semuanya sama. Kalian bisa melihat banyak bentuk-bentuk dari bangun datar persegi. Silakan apabila nanti mendapat tugas dari Pak Guru atau Ibu Guru, kalian bisa mencari contoh-contoh dari bangun datar ini. Kita lanjutkan yang nomor 3 yaitu segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Maksudnya ini terbentuk dari 3 garis
yang tidak segaris, ya sejajar, kemudian bersentuhan, itu namanya segitiga. Otomatis titik sudutnya maupun sudutnya ada 3, sisinya ada 3. Kemudian segitiga itu banyak macamnya. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi apabila sisi-sisinya 1, 2, 3 ini panjangnya sama. Kemudian segitiga sama kaki. Apabila kaki-kakinya ini sama. Ini satu dengan ini sama. Kemudian ini tidak sama, apa? Panjangnya sama dengan kan tidak sama. Apabila semuanya sama namanya segitiga sama sisi. Kalau hanya ininya saja, yang kaki-kakinya saja yang sama, dinamakan dengan segitiga sama kaki. Kalau segitiga siku-siku, ada salah satu sudut dari sisi-sisinya itu siku-siku atau 90 derajat, dan segitiga sembarang. Ini tidak ada ketentuan, misalnya panjang pendeknya, pokoknya selain dari segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga siku-siku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui yaitu tentang ada pada atap rumah, itu bentuknya segitiga. Kalian bisa melihat di sini. Itu tentang berkaitan dengan segitiga. Kita lanjutkan. Yang nomor 4, jajar genjang. Adalah sebuah segi 4 yang sisinya sepasang-sepasang yang sama panjang dan sejajar. Ini bisa lebih panjang dengan ini. Ini dengan ini panjangnya sama, dan ini dengan ini panjangnya sama. Seperti itu, sisinya ada 4, sudutnya ada 4, tapi sudutnya tidak siku-siku atau tidak 90 derajat, makanya dinamakan jajar genjang. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini pisau cutter ini ya, bentuknya persegi, atau genteng rumah itu ya, atap rumah yang atas kan biasanya seperti ini, bentuknya seperti jajar genjang. Kita lanjutkan trapesium. Trapesium adalah sebuah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar, hanya sepasang, satu dengan ini, hanya satu yang sejajar, dan ini tidak sejajar. Itu namanya trapesium. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini genteng, seperti ini, ada genteng yang bentuknya seperti ini, bila kelihatan bisa seperti itu anak-anak, atau yang lainnya misalnya meja, ada yang meja bentuknya kaki-kakinya berbentuk trapesium. Itu tentang bangun datar trapesium. Kita lanjutkan bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang, dari namanya saja mungkin kalian bisa menebak bangun datar seperti layang-layang. Adalah sebuah segi 4 yang salah satu diagonalnya ini, pertemuan titik. Nah, ini namanya diagonal, memotong tegak lurus. Ini tegak lurus. Sumbu diagonal yang lainnya, ini tegak lurus. Akan tapi nanti ada perbedaan antara layang-layang dan belah ketupat. Kalau belah layang-layang ini hanya sama dengan ini, apa itu, sisinya ini dengan ini, yang lainnya tidak sama. Seperti itu, hanya sepasang yang sama, sepasang yang sama. Itu namanya layang-layang. Contohnya ya layang-layang. Mungkin ada lagi, misalnya apa, bentuk liontin, ada bentuknya seperti layang-layang atau apa saja. Banyak, kalian bisa mencari contoh seperti layang-layang ini. Ini bangun datar layang-layang. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat, balikan dari tadi layang-layang, sebuah bentuk segi 4 yang semua sisi-sisinya harus sama. Kalau tadi tidak sama, kalau tidak sama namanya layang-layang. Kalau sisinya sama panjang dan kedua diagonal sama memotong tegak lurus, itu namanya belah ketupat. Soalnya seperti ketupat yang dibelah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rambu-rambu lalu lintas itu, nah itu warna seperti itu, pasti bentuknya seperti belah ketupat, juga ketupatnya sendiri
Ini bentuknya seperti itu, belah ketupat. Itu tentang contoh bangun datar belah ketupat. Yang kedelapan, lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Ini jaraknya sama, garisnya ditarik garis itu berkumpul, itu namanya lingkaran. Kalian bisa membayangkan, bisa mencari contoh lingkaran banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah, nah ini CD, terus ban mobil, kemudian uang koin. Demikian tadi adalah contoh-contoh dan pengertian dari bangun datar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi yang kami bagikan, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe yang masih belum subscribe maupun like video ini karena akan menyemangati kami untuk tetap berbagi, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya apabila nanti ada video terbaru, nanti akan ternotifikasi di HP Anda, ada pemberitahuan di HP Anda sehingga Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti postingan kami atau share dari materi yang akan kami bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.